Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Budi Utomo 2 Bandung Mangu, Bapak Mubarok Ijtihadi SPD. Yang saya hormati Pembina OSIS Ibu Erika Diah Aryani SPD SI. Yang saya hormati Ibu Rida Yuniar SPD FIS dan Bapak Dedi Hidayat SPD. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan acara debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Bandung Mangu masa bakti 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. 1. Pembuka. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pemanggilan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. 5. Pembacaan aturan debat. 6. Debat sesi 1. 7. Debat sesi 2. 8. Debat sesi 3. 9. Debat sesi 4. 10. Debat sesi 5. Dan 11 penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Debat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Manuk kepada Sakira Putri Sabrina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa jami'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Yayasan Kader Penerus Teknologi SMK Budi Utomo Manuk, yang saya hormati Bapak Sudrajat, yang saya hormati Ibu Pembina OSIS SMK Budi Utomo Manuk, Ibu Erika Dia, yang saya hormati pula Ibu Rida dan Bapak Deni, yang tak lupa pula kepada seluruh siswa SMK Budi Utomo Manuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat kandidat Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Budi Utomo Manuk. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para siswa, seluruh ekstra dan calon pengurus OSIS SMK Budi Utomo Manuk yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Dan yang pertama, alhamdulillah kita dalam melaksanakan seleksi terdaftar 65 siswa dari kelas 10 dan tertambah dari kelas 11, total jadi 93 calon pengurus OSIS yang mengikuti seleksi-seleksi. Yang pertama itu seleksi tes tertulis dilaksanakan tanggal 15 September, tes bakat dilaksanakan pada tanggal 19 September, tes teknologi dilaksanakan tanggal 27 Oktober, tes wawancara dilaksanakan tanggal 3 Oktober, tes PBB dilaksanakan tanggal 8, 9, 10 Oktober. Dan alhamdulillah terpilih menjadi total 31 tertambah dari kelas 11 27 siswa. Total menjadi 58 siswa calon pengurus OSIS. Saya mengucapkan ada yang terpilih menjadi 6 kandidat dan 3 kandidat ketua OSIS dan 3 kandidat wakil ketua OSIS. Semoga nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa melaksanakan tugasnya dan bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sekian dari saya, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari WKS Kesiswaan kepada Bapak Sudrajat SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Eskul Ibu Erika, yang saya hormati tim medsos Ibu Rida, yang saya hormati Bapak Deni dari tim BK, serta pengurus OSIS masa bakti 2020-2021, kemudian calon pengurus
OSIS yang baru periode 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan acara yang sudah menjadi rutinitas di dalam kegiatan OSIS. Dari bulan September kemarin kita sudah melaju pada bulan Oktober dan mungkin nanti pada puncaknya insya Allah nanti di bulan November. Rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Kemudian tibalah pada saat hari ini kegiatan debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Acara nanti saya hanya pesan, pertama, protokol kesehatan selalu tetap dijaga. Kita masuk dicek suhu, kemudian kita memakai masker, duduk pun harus dijaga walaupun jaraknya tidak standar, tapi tidak apa-apa, tidak memungkinkan, mudah-mudahan tidak memungkinkan timbulnya kasus baru di dalam COVID. Sampai hari ini memang kasus ini belum mau hilang dari peredaran ya. Namun apa daya, karena kita sebagai pelajar, kegiatan pembelajaran tetap bisa dilaksanakan walaupun belum secara normal, tapi pada kenyataan kita masih dalam pikiran-pikiran yang normal, jangan ikut-ikutan abnormal, gitu ya. Acara ini nanti diikuti dengan baik. Para peserta yang di belakang, bertanyalah kepada calon kandidat apa yang menjadi visi dan misi, apa arahan ke depan yang baik demi kemajuan sekolah kita. Walaupun sekolah kita yang tidak katanya lagi, kenyataannya ya sangat besar, tapi besar seperti apa? Mari kebesaran ini kita jaga, tentunya di dalam menjaga dengan prestasi-prestasi yang positif. Di masa-masa pandemi ini minim sekali prestasi yang kita raih, ya Banda. Tanya saja pada pengurus OSIS yang lampau. Bukan berarti itu menjadikan hati kita kendor. Mungkin tahun ini saja tidak ada prestasi yang pada baik minimal periode ini. Itu jangan, karena kita menuju pada suasana yang normal, gitu ya. Kita ikuti aturan dari pemerintah. Kalau saat ini kita belum bisa tatap muka secara 50%, ya minimal mungkin 30% ya. Kegiatan-kegiatan silakan dilaksanakan dengan kalian sudah mendengar sendiri bahwa sekolah kita adalah sekolah PK. PK itu adalah pusat keunggulan. Unggul itu posisi di atas, gitu ya. Nah, ketika kita di atas, mari kita jaga eksistensi kita, posisi kita di atas supaya tidak jatuh, kan begitu ya. Nah, menjaganya itu mari kita isi dengan kegiatan yang positif, mari kita isi dengan prestasi-prestasi yang baik di dalam intern sekolah maupun di luar sekolah. Kepada pengurus OSIS yang tahun lampau, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Agenda kegiatan kalian yang sudah masuk pada saya sudah saya sampaikan ke yayasan, namun sampai hari ini tidak tercover, gitu ya. Kurida dulu selaku pembina OSISnya. Saya betul-betul minta maaf, bukan berarti saya tidak berjuang, kami pun tetap berjuang. Nah, kegiatan hari ini merupakan rangkaian yang sudah tertulis oleh pengurus OSIS yang lampau, yang sudah dikoordinasikan dengan Bu Erika, sudah masuk pada kami, dan kami pun sampaikan ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti urutannya menyampaikan ke yayasan. Itu semuanya rangkaian demi terlaksananya kegiatan. Namun walaupun di sana di ACC dan dulunya tetap kegiatan ini dijalankan. Itu suatu wujud dari etos kerja, semangat kalian sebagai siswa, apalagi demi keberlangsungan sekolah kita. Artinya gini, walaupun kegiatan-kegiatan ini banyak kendala, kalian tidak usah merasa jenuh. Artinya gini, kalian masuk di dalam lingkungan intra sekolah ini, selain menjadi prestasi kalian di sekolah, ini menjadi bekal
kalian nggak usah merasa ngapa ikut-ikutan di OSIS, itu jangan. Nanti setelah kalian lulus nanti kalian akan terjun di masyarakat, itu sudah menjadi bekal. Di masyarakat pun banyak kegiatan organisasi. Kalau kalian sudah terlatih di sekolahan, kalian nanti di masyarakat, biasa anak-anak organisasi ketika merembuk permasalahan yang akan diadakan atau punya rencana kegiatan, itu pola pikirnya akan lebih cepat dibandingkan dengan mereka teman-teman atau masyarakat yang sama sekali belum pernah ikut dalam kegiatan organisasi. Nah, kalian tunjukkan di masyarakat supaya kalian mempunyai nilai yang lebih. Karena apa? Setelah lulus kalian kan punya tujuan. Ada yang mau melanjutkan sekolah, ada yang bekerja. Di dunia pekerjaan itu, di perusahaan itu pun ada organisasi sama, di masyarakat. Kemudian yang melanjutkan sekolah atau kuliah, di sana pun ada organisasi. Nah, kalau kalian punya bekal, itu tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Itu adalah bekal untuk kalian pribadi sendiri. Karena yang menentukan nasib kalian adalah pribadi masing-masing. Berusaha dan berdoa, kan begitu ya? Nah, jadi siswa yang ada di sini adalah siswa-siswa yang terpilih karena melalui tahapan-tahapan seleksi. Mari kegiatan ini kita selesaikan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa disukseskan kegiatan hari ini? Bisa ya? Nah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari pembina OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrungmangu kepada Ibu Erika AMI SPDSI, kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat lagi di hari ini, kita salam SMK dulu ya. Yang keras, keluarkan semangat kalian di hari ini. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Pasti masih bingung ya. Kalau aku bilang SMK bisa, SMK Bisa. hebat. SMK bisa, Bisa. hebat. Nanti Budi Utomo Jaya. Betul ya? Kita ulangi lagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK bisa, Hebat. Budi Utomo Jaya. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SMK Budi Utomo 2 Gandrungmangu, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Sudraja, yang saya hormati Ibu Rida Yuniar selaku tim Medsos, dan Bapak Denny Hidayat selaku dari tim BK. Alhamdulillah di hari ini di tanggal 23 Oktober 2021 pengurus OSIS ya sudah melangkah ke tahap berapa ini, berarti ya sudah, kalau di tangga itu tahap berapa, dimulai dari rangkaiannya sangat luar biasa, hampir lebih dari 1 bulan, mulai dari perekrutan, kemudian ada tes tulis, tes wawancara, tes bakat, tes PPP. Alhamdulillah di hari ini sudah masuk ke tahap debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2021-2022. Yang Ibu ucapkan pertama adalah terima kasih semangatnya kalian semuanya sampai hari ini. Terima kasih semangatnya untuk segenap panitia yang sudah menyiapkan
acara yang sangat luar biasa hari ini, dan Ibu tidak panjang lebar ya. Ibu hanya titip pesan nanti kepada siapapun yang nanti akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua pengurus OSIS untuk masa bakti 2001-2022, teruskan tongkat estafet perjuangannya ya. Teruskan tongkat estafet perjuangan untuk semakin ya, tunjukkan eksistensi dari ya organisasi kita. Sebentar. Teruskan lagi perjuangan-perjuangan kakak senior kalian. Kemudian untuk nanti ya, siapapun yang belum berkesempatan terpilih ya, tidak boleh berkecil hati. Dan pesan Ibu untuk semuanya saja, nanti insya Allah di minggu depan kita sudah memasuki pemilihan untuk ketua dan wakil ketua. Silahkan pilihlah menggunakan hati nurani kalian. Pilihan kalian adalah menentukan masa depan dari OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrumang. Itu pesan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu kembalikan lagi kepada pembawa acara. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut para kandidat Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrumang masa bakti 2021-2022. Nomor urut 1, Rohman Saifuddin dari kelas 11 TKRO 4. Nomor urut 3, Arif Hidayat nomor urut 2, maaf, dari Arif Hidayat dari kelas TTL 1. Nomor urut 3 yaitu Irma Fiana dari kelas 11 Akuntansi 3. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dewi Tri Rahayu dan Muhammad Arifin Ilham. Kepada moderator kami persilakan. Terima kasih kepada seksi acara. Baiklah, sebelum memasuki sesi debat akan kami sampaikan peraturan debat. Yang pertama, untuk menyampaikan visi misi kandidat diberikan waktu 5 menit. Yang kedua, setiap kandidat menjawab pertanyaan diberikan waktu 3 menit. Yang ketiga, seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Yang keempat, tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan wakil atau ketua OSIS. Yang keenam, setiap peserta dan kandidat wajib mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, kita memasuki debat sesi pertama. Sesi pertama itu penyampaian visi dan misi. Untuk setiap kandidat, kami berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misi masing-masing kandidat. Kepada nomor pertama, kami persilakan untuk menyampaikan visi misinya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saya dari kelas 11 TK 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Bandung Mau periode 2021-2022. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Budi Utomo 2 Bandung Mau yang bertanggung jawab, kreatif, aktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya yaitu yang pertama, menjadikan pengurus OSIS sebagai contoh bagi siswa-siswi lainnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi yang sadar akan kebersihan. Yang keempat, aktif dalam bidang akademik dan non-akademik. Jalan-jalan ke Bengkulu, jangan lupa membeli buku. Kalau kalian percaya padaku, jangan lupa pilih nomor 1. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nomor pertama kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada nomor kedua kami persilakan untuk menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayat dari kelas 11 TAITR 1 sebagai kandidat ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu masa bakti 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visi, menjadikan OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu menjadi organisasi yang aktif, berani, cekatan, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk misi yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah. Untuk yang kedua, aktif dalam gerakan kemanusiaan di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Untuk yang ketiga, memanfaatkan teknologi di era digital. Dan yang keempat, menjalankan program kerja OSIS yang belum terlaksana oleh angkatan sebelumnya dan menjalankan program kerja OSIS yang sudah terlaksana oleh angkatan sebelumnya. Siap berkarya dan sukses bersama. Budi Utomo Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nomor kedua kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada nomor ketiga kami persilakan untuk menyampaikan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan pasti dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Kita perlu ingat bahwa you have to keep growing and changing if you want to success. Oleh karena itu, saya Irma Fiana dari kelas 11 akuntansi 3 sebagai kandidat ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu periode 2021-2022, kandidat nomor 3. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu yang siap sedia bertanggung jawab, aktif dan inovatif dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi atau teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kerjasama atau solidaritas antar sesama. Sekian dari saya, ayo pilih nomor 3 untuk Budi Utomo Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. SMK luar biasa. Budi
Selanjutnya untuk debat sesi kedua, masing-masing diberikan waktu 3 menit untuk bertanya. Kandidat pertama memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Kandidat kedua menjawab pertanyaan dari kandidat pertama. Kemudian kandidat pertama menanggapi jawaban dari kandidat kedua. Dan kandidat kedua menyanggah tanggapan dari kandidat pertama. Begitupun seterusnya. Silakan kepada kandidat pertama untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kamu menjalankan misi kamu yang nomor 2? Terima kasih. Silakan kepada kandidat kedua untuk memberikan jawabannya. Terima kasih untuk kandidat nomor 1 atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana cara untuk menjalankan misi yang nomor 2. Yang pertama, saya akan mengoptimalkan staf dan pengurus OSIS, dan yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan program kerja yang ada di Sekbid 1 dan Sekbid 7, yaitu yang pertama Sekbid 7 adalah Sekbid ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ketujuh kepribadian budi pekerti luhur. Di situ ada program kerja yang berbunyi kegiatan baksos. Nah, di situ saya optimalkan untuk menjalankan program kerja tersebut. Terima kasih. Silakan kepada kandidat pertama untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Di sini saya akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor 2. Tadi kamu bilang mengoptimalkan anggota kamu. Semisal ada anggota kamu tidak optimal dalam menjalankan baksos tersebut, gimana tindakan kamu untuk mengoptimalkan secara matang terhadap anggota kamu? Terima kasih. Silakan kepada kandidat kedua untuk menyanggah tanggapan dari kandidat pertama. Terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana tanggapan saya bila anggota saya tidak optimal dalam mengerjakan tugas. Sebelum itu, sebelum melaksanakan tugas atau program kerja, sebaiknya kita OSIS terutama itu membuat rancangan-rancangan atau membuat teknisi-teknisi untuk menjalankan program kerja tersebut, di mana program kerja tersebut akan terjalan dan terlaksana dengan lancar dan optimal pastinya. Kalau kita sudah tahu teknisi, kita sudah tahu struktur-strukturnya dan kegiatannya bagaimana, kita susun pasti akan optimal. Itu sangat optimal sekali menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Terima kasih untuk moderator. Saya akan berikan pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Tindakan apa atau caramu, strategimu untuk menjalankan visi misi kamu ini untuk terjalan dengan lancar? Terima kasih. Silakan kepada kandidat ketiga untuk bisa memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari kandidat nomor 2. Di sini akan menjawab. Untuk mencapai visi saya tersebut, tentunya langkah-langkahnya sudah ada di misi saya. Namun selain itu mungkin perlu penjabaran atau strategi untuk saya ke depannya. Untuk strategi pencapaian misi saya nomor 1, yaitu belajar disiplin dan peduli terhadap sesuatu dimulai dari hal kecil. Terus saling mengingatkan dan menegur dalam hal kebaikan. Setelah itu taati peraturan dan terdapat sanksi apabila ada yang melanggar. Terus untuk strategi pencapaian misi nomor 2, yaitu tingkatkan dan sadari betapa pentingnya komunikasi. Terus manfaatkan alat komunikasi untuk hal-hal atau kegiatan yang positif. Contohnya untuk kepentingan bersama. Terus apabila kita belum bisa melaksanakannya secara langsung, bisa kita laksanakan secara virtual
sudah tahu bahwa teknologi yang semakin canggih ini memiliki banyak manfaat apabila kita menggunakannya secara bijak ya. Di situ kita bisa mempublikasikan kegiatan atau hal-hal kita yang positif dan bermanfaat kepada mereka. Contohnya kita bisa mengisi sosial media kita dengan konten-konten yang positif. Kemudian untuk strategi pencapaian misi nomor 3, yaitu dengan kita menjalin relasi yang baik dengan orang dalam maupun orang luar. Terus saling tolong menolong, saling menghargai pendapat antara satu dan yang lain, menjalin silaturahmi atau hubungan baik dengan yang lain, dan tentunya semua itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih untuk moderator. Tadi untuk strategi pencapaian di misi yang nomor 2 ada sanksi yang apabila tidak menaati peraturan. Nah, sanksi apa yang kamu buat untuk supaya misi kamu ini terjalan dengan lancar? Jadi sanksi-sanksi apa yang kamu rancang untuk misi kamu ini optimal dan maksimal ke depannya? Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2. Baiklah, untuk sanksinya yaitu kita lihat dulu dari peraturan apa yang dia langgar ya. Selain itu di sini saya ingin memberikan sanksi yang memang sanksi itu harus bisa membuat dia jerak, juga sanksi tersebut bisa bermanfaat bagi yang lain. Contohnya sanksinya apabila mereka melanggar, mereka suruh membawa tanaman dengan potnya, kan bisa di sini kita gunakan untuk dibudidayakan tanaman loh, bisa kita taruh di sekolahan. Kan itu sungguh sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat pertama. Baiklah, di sini pertanyaan saya adalah bagaimana cara kamu menciptakan siswa-siswi yang peduli terhadap kebersihan seperti yang ada di misi kamu? Sekian. Silakan kepada kandidat pertama untuk memberikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari kandidat nomor 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Untuk menjadikan siswa-siswi yang disiplin itu langkah-langkahnya, kita kan sebagai OSIS kita mengoptimalkan organisasi kita dulu, kayak semisal kayak dari kebersihan tersebut kan kita jajan ya, itu sebisa mungkin kita membuang sampah pada tempatnya, udah disediakan di setiap kelas maupun warung-warung kan udah ada di tempat sampah. Nah, kita kalau semisal anggota kita sudah optimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kita baru terjun ke warga siswa budut. Nah, kan kita udah tahu sebab akibat membuang sampah sembarangan. Toh itu apa yang kita rasakan sendiri, kayak semisal banjir kan kita yang kebingungan sendiri dalam melakukan aktivitas di sekolah. Terima kasih. Silakan kepada kandidat ketiga untuk memberikan tanggapannya. Baiklah, di sini saya akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Jadi seperti ini ya. Tadi yang saya tanyakan adalah terkait langkah kamu itu untuk menjadikan siswa-siswi itu peduli terhadap kebersihan. Kalau semisal tadi yang kamu katakan itu memang sedari dulu itu sudah ada peraturan seperti itu, dan mereka sebenarnya juga sudah tahu tentang peraturan dan dampak dari apabila mereka tidak menjaga kebersihan kan. Nah di sini kan saya tanyanya itu langkah kamu seperti apa gitu loh. Juga kayak mereka sebenarnya sudah tahu tapi mereka itu enggak melakukannya gitu. Mungkin di sini ada langkah kamu gitu biar tercapai misi kamu tersebut. Kan kalau misi itu harus tercapai ya, harus misal besok kamu jadi ketua gitu. Ya. Silakan kepada kandidat pertama menyanggah tanggapan dari kandidat ketiga.
kasih. Di sini saya akan menyanggah pertanyaan dari kandidat nomor 3. Nah, tadi emang kita udah tahu sebab akibat dari membuang sampah sembarangan ya. Tapi kan kita harus kayak menanti di sekolah kita kan ada yang namanya 5R. Nah itu kita udah tahu peraturan di sekolah itu ada itu ya. Terus langkah-langkah yang itu kan udah kita kan sebagai OSIS kita harus mencontohkan ke warga Budut agar membuang sampah pada tempatnya. Nah kan kayak kita kan udah mencontohkan ke seluruh warga Budut ya agar membuang sampah pada tempatnya. Jadi kan warga Budut udah kayak lihat tuh itu anak OSIS udah menanti peraturan sekolah. Masa kita sebagai warga Budut nggak menanti peraturan sekolah? Kan kayak kita ngapain sekolah tapi nggak tahu tata tertib sekolah apa aja kan? Kayak sekolah kita itu kayak terbuang sia-sia waktunya kan. Kayak sekolah kita kan untuk mendapatkan pendidikan. Nah itu kan udah juga kayak sebagai pendidikan membuang sampah pada tempatnya. Dan membuang sampah itu kan dari kayak sebagian dari iman kita agar terhindar dari penyakit apapun. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Di misi kamu ada yang namanya kedisiplinan. Seperti apa kedisiplinan yang kamu maksud dan bagaimana cara kamu untuk mendisiplinkan siswa-siswi Budut? Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Untuk mendisiplinkan warga seluruh Budut yaitu kita sebagai OSIS harus mengoptimalkan anggota kita untuk menaati peraturan kedisiplinan di sekolah. Kayak disiplin kan banyak banget macamnya ya. Ada disiplin waktu, pakaian dan sebagainya. Nah kita mengoptimalkan anggota kita dulu agar kayak disiplin waktu, pakaian. Terus kayak di hari-hari Senin kan memakai baju OSIS. Nah kita itu menaati peraturan sekolah dulu. Terus ya itu caranya mengoptimalkan anggota kita dulu, baru kita kalau semisal anggota kita udah optimal banget dalam menaati kedisiplinan tersebut, kita baru terjun ke warga Budut. Kayak mencontohkan, ini pakaian hari ini kayak gini. Terus jangan sampai anggota kita ada yang kayak menyeleweng dari aturan sekolah kita loh. Terus kayak semisal anak tersebut kalau nggak menaturi tata tertib sekolah kedisiplinan, kita perlu sebuah tindakan kayak peringatan 1, 2, 3 kali. Kalau semisal anak tersebut masih menyeleweng aturan sekolah tersebut, kita harus mengambil tindakan kayak hukuman, kayak membersihkan kelas atau apa kan, jadi kayak bermanfaat. Lingkungan sekolah kita kan menjadi bersih. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. Nah, di sini tadi kamu bilang bahwa akan mengoptimalkan anggota-anggota kamu untuk misi kamu ini terjalan, ya. Nah, semisal nih kamu udah mengoptimalkan anggota kamu tidak optimal dan tidak menaati peraturan. Untuk yang pertama, pertanyaan saya, tindakan kamu apa? Dan untuk yang kedua, tadi kamu ada bilang efek jerah atau hukuman. Mereka sudah diberi hukuman, tetapi mereka tetap melanggar. Itu bagaimana tindakan kamu sebagai pemimpin atau ketua OSIS nantinya? Terima kasih. Silakan pada kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari kandidat nomor 2. Terima kasih. Di sini saya akan menyanggah pertanyaannya. Ya, kalau semisal anak tersebut sudah diberi peringatan, terus diberi tindakan, tapi masih menyeleweng, nah itu kan kayak itu terjerumus dari kayak apa ya, nyesel ke diri sendiri loh.
pasti ada penyesalan di hari tua nanti kan, kayak dulu aku masa mudanya kayak tidak menaturi peraturan sekolah. Nah kan ada kayak sebab akibatnya, kayak anak itu nyesel pasti ada, kayak kalau udah diberi tindakan, udah diberi teguran, terus kayak sanksi kan, kayak anak tersebut nyadar diri loh, kayak oh iya masa aku sekolah kayak gitu terus, mana kayak nggak ada kemajuan sama sekali. Kita itu harus kayak optimis kayak merubah diri menjadi yang lebih baik, jangan kayak ulangi masalah yang dulu ke masalah yang baru lagi untuk merubah menuju ke masa depan. Nah, terus kalau semisal anggota kita ada yang menyeleweng aturan tersebut, ya kita kan udah berusaha semaksimal mungkin, kayak udah memperingati, udah diberi saran kayak gini kan, seharusnya pastilah ada perubahan sedikit demi sedikit kan, kayak dianya tuh mikir loh, oh iya aku juga mau kayak ke jenjang yang lebih tinggi lagi, harusnya berubah lah dari sejak ini udah diperingatin kayak gini, masa nggak menjalankan amanah yang diberikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Pertanyaan saya adalah, sesuai di visi kamu itu ada menjadikan OSIS yang berani. Itu bagaimana menurut kamu? Terus langkah-langkahnya agar menjadikan OSIS itu berani. Sekian. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Nah, untuk yang pertama, arti berani itu sendiri adalah sebuah kata atau dalam KBBI ya, berani adalah sebuah tindakan atau rasa kepercayaan diri terhadap menghadapi sesuatu hal, maupun itu kesusahan atau masalah atau dan lainnya. Nah, untuk langkah-langkah membuat anggota-anggota saya nantinya berani ya. Langkah-langkah yang pertama yaitu mendidik dan membimbing. Nah, untuk mendidik ini adalah memberikan kayak pelajaran ilmu pengetahuan apa itu arti keberanian. Untuk yang kedua membimbing. Membimbing adalah suatu tindakan mencontohkan atau kita ya sama seperti tidak jauh dari kata mendidik dan membimbing, cuma perbedaannya ini. Membimbing adalah memberikan contoh atau namanya membimbing, atau kita memberikan sebuah percontohan atau tindakan-tindakan kita untuk mereka itu bagaimana ya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita perlu mengingatkan mereka bahwa kalau tidak berani adalah orang yang pengecut ya. Jadi orang pengecut itu nggak ada gunanya ya. Jadi orang pengecut nggak ada gunanya karena akan menghambat pertumbuhan mental ya. Jadi itu dia langkah-langkahnya, yaitu 2, membimbing dan mendidik. Untuk langkah-langkah saya. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan tanggapannya. Di sini tanggapan saya adalah memang mendidik dan membimbing itu harus ada pada diri sendiri, atau memang kembali pada diri sendiri ya. Tetapi sebelum itu menurut saya mungkin perlu adanya kebiasaan sehingga menjadi karakter, atau ada pelatihan untuk meningkatkannya. Karena menurut saya terkadang lebih baik terpaksa agar terbiasa daripada tidak ada perubahan apa-apa. Seperti itu. Silakan kepada kandidat kedua untuk menyanggah tanggapan dari kandidat ketiga. Terima kasih ya untuk sambahan. Nah, jadi gini, kandidat nomor 3 tadi bilang kayak butuh kayak perubahan, atau perubahan pasti ada atau apa tadi. Nah, jadi ya emang iya, kita ya perlu mendidik dan membimbing. Emang tugas kita sebagai pemimpin itu hanya mendidik dan membimbing mereka supaya anggota-anggota ini
tertuju pada tujuan yang lebih baik lagi, ya. Jadi semisal terbentuknya karakter masing-masing, pasti itu pasti. Karena setiap anak, setiap siswa pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah, karena masuk organisasi dan ada pemimpinnya, kita perlu sebagai pemimpin mendidik dan membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya silakan pada kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Bagaimana cara kamu menjalankan misi kamu yang nomor 2? Terima kasih. Silakan pada kandidat nomor 3 memberikan jawabannya. Terima kasih pertanyaan dari kandidat nomor 1. Jawaban saya di sini adalah caranya dengan kita memanfaatkan alat komunikasi atau teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menggunakan media tersebut sebagai alat komunikasi untuk membahas keperluan bersama, bisa untuk pendekatan, bisa untuk mencari pendapat atau berbagi informasi. Terus juga kita bisa berbagi kegiatan atau hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada mereka agar mereka tahu siapa kita. Ya. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapannya. Di sini saya akan menanggapi jawaban kandidat nomor 3. Nah, tadi kamu memanfaatkan teknologi di media sosial ya, kayak berunding tentang kayak masalah. Nah, cara kamu mengoptimalkan rundingan tersebut dengan baik, kan banyak banget tuh ya, kayak diajak ngobrol di media sosial kan banyak banget yang nggak nyambung ya. Terus cara kamu terus mengatasi kayak banyak banget yang menyeleweng aturan-aturan menggunakan media sosial. Emang kita udah tahu aturan-aturan media sosial, tapi banyak sekali yang masih melanggar aturan tersebut. Terus pertanyaan satu lagi, kan ada ya yang anak nggak kayak masih gaptek. Nah, untuk mengatasi anak gaptek tersebut gimana? Terima kasih. Silakan pada kandidat nomor 3 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 1. Baiklah, terima kasih. Sebagai seseorang yang tahu etika dalam bersosial media, sepantasnya mereka tidak akan melakukan seperti itu, apalagi OSIS ya. Masa mereka melakukan hal yang merugikan pada diri sendiri maupun orang lain ya. Mereka kan udah tahu etika, mereka juga tahu tempat mana ada waktunya untuk serius dan bercanda. Pasti ya mereka harus mereka juga harus sadar sendiri gitu loh, harus sadar pemanfaatan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dengan kita membahasnya, semua itu ada tempatnya. Terus untuk yang masalah gaptek ya, menurut saya kalau untuk gaptek zaman sekarang itu kemungkinan kecil banget loh, sangat-sangat impossible kalau gaptek. Apalagi ini untuk siswa SMK ya, mereka sekolah di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu loh, mereka gaptek, impossible ya. Seandainya ya, itu kemungkinan sangat kecil kalau ada yang gaptek. Kalau semisal gaptek ada ya, sekalipun ada, pasti satu, nggak semua ya. Kan kita bisa saling menularkan atau berbagi ilmu kita kepada mereka kan. Kita di sini itu bersama saling melengkapi, bukan saling menjelekan kekurangan kita gitu loh. Dan itu kalau untuk siswa SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu, kalau untuk gaptek saya rasa tidak ada. Kemudian tempat sesi ketiga, kandidat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kandidat nomor 1 mengambil pertanyaan dalam kotak dan pertanyaan disilakan pada moderator untuk dibacakan. Kemudian kandidat yang mengambil soal menjawab soal tersebut. Kandidat nomor 2 menanggapi jawaban kandidat nomor 1. Kemudian kandidat nomor 1 menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2 dan begitu pun seterusnya. Silakan pada kandidat nomor 1 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disediakan.
Pertanyaannya yaitu pilih mana mempertahankan anggota atau mengeluarkan anggota mereka yang membuat OSIS buruk di mata warga sekolah. Terima kasih. Silakan pada kandidat nomor 1 untuk menjawabnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, kita sebisa mungkin mempertahankan anggota tersebut. Nah, kan kita belum tahu apa masalahnya anak tersebut menjelek-jelekan organisasi kita. Siapa tahu kan kayak itu anak tersebut kayak belum tahu sebab akibatnya menjelek-jelekan organisasi kita. Nah, kita deketin anak tersebut, tanya apa masalah kamu menjelek-jelekan organisasi kita sendiri loh. Nah, semisal kita udah tahu masalah anak tersebut gimana, kita kan kayak bisa mencari solusi agar anak tersebut tidak kayak menjelek-jelekan organisasinya sendiri. Nah, semisal anak tersebut sudah tidak mau diperingatin 1, 3 kali, 2 kali udah dinasihatin kayak gini, tetap aja nggak mau, ya kita terpaksa mengeluarkan anak tersebut. Karena kan kayak di organisasi kan nggak ada yang namanya menjelek-jelekan organisasinya sendiri. Udah tahu sendiri organisasinya kayak gini, masa menjelek-jelekan organisasinya sendiri kan nggak pantas banget. Buat apa ikut organisasi tapi di situ anak tersebut menjelek-jelekan organisasinya sendiri, kan malu lah. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menanggapinya. Nah, tadi pertanyaannya belum dijawab. Kamu pilih mempertahankan atau mengeluarkan? Ya, jadi mungkin kayak gini. Kayak kamu emang ya sudah mendekati anak ini. Anak ini membuat OSIS ini menjadi buruk di mata warga sekolah. Kamu mendekati, kamu cari solusi. Nah, sudah cari solusi, anak ini sudah membaik. Terus nama OSIS ini masih buruk. Misalnya, nama OSIS ini masih buruk, anak ini tetap di OSIS. Tanggapanmu gimana? Solusi kamu gimana untuk membersihkan nama OSIS yang sudah buruk di mata warga sekolah? Karena untuk mencapai nama baik itu susah ya, perlu proses yang panjang dan juga perlu step by step untuk mencapai kejayaan. Terima kasih. Silakan pada kandidat pertama untuk menyampaikan tanggapan dari kandidat nomor 2. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, kan kayak anak tersebut sudah berbuat, berarti anak tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Nah, kita itu di warga Brut kan kayak dikumpulkan lah jadi satu untuk membersihkan nama organisasi kita. Nah, anak tersebut udah berbuat ya harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Jika anak tersebut mau ya kita ya dampingi lah, jangan sendirian. Itu kan keluarga kita sendiri walaupun dia menjelek-jelekan organisasi kita. Nah, kan udah tadi saya udah jawab, kayak udah diperingatin 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi anak itu tersebut kekeh masih mau menjelek-jelekan organisasi, ya kita terpaksa mengeluarkan anak tersebut. Karena kan kayak organisasi kan nggak sepele banget, kayak membangun kayak kejayaannya nggak sepele lah, nggak cuma 1 hari. Dan kita kan ya udah harus terpaksa mengeluarkan anak tersebut karena kan anak tersebut udah menjelek-jelekan organisasi kita. Terima kasih. Silakan kepada kandidat kedua untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berikan kami kalimat-kalimat yang meyakinkan bahwa kamu layak menjadi ketua OSIS. Silakan kepada kandidat kedua untuk menjawab. Terima kasih untuk moderator.
Untuk kalimatnya yaitu niat baik dimiliki oleh pemimpin yang baik, dan saya memiliki niat itu. Ya, saya memiliki niat untuk menjadikan OSIS dan kinerja lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menanggapi. Baiklah, niat yang baik untuk pemimpin yang baik. Di sini, kalau semisal di sini niat kamu sudah baik, tapi kamu sebagai pemimpin belum bisa mengoptimalkan sebagai pemimpin yang baik, itu bagaimana menurut kamu? Silakan kepada kandidat kedua untuk menyanggah tanggapan dari kandidat ketiga. Terima kasih untuk kandidat nomor 3. Semua itu dimulai dari diri sendiri. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus dimulai dari diri sendiri dulu baru terjun ke orang lain. Dan fokus pada diri sendiri dan untuk orang lain. Itu dia. Proses menjadi pemimpin itu adalah pembentukan diri. Oke? Terima kasih. Tim ses harap tenang. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaannya yaitu, seberapa jauh kamu paham tentang sekolah, organisasi, adakah yang ingin kamu perbaiki? Silakan pada kandidat nomor 3 untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Di sini untuk yang pertama, sekolah ya. Sekolah merupakan wadah atau pendidikan formal untuk para siswa mencari ilmu. Di situ terdapat murid dan guru. Dan untuk organisasi, pengertiannya adalah sebuah wadah atau sekumpulan orang dengan keterampilan berbeda dan saling melengkapi, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, untuk yang ingin saya perbaiki adalah dari diri saya sendiri. Karena menurut saya, bukan siapa dan di mana engkau, tapi bagaimana engkau. Sekian. Silakan kepada kandidat pertama untuk menanggapi dari tanggapan kandidat ketiga. Di sini saya akan menanggapi jawaban kandidat nomor 3. Ya. Tadi kan kamu bilang sekolah sebagai wadah untuk menampung sebagai wilayah. Nah, tapi banyak banget anak yang masih kayak menyepelekan sekolah, bukan kayak hanya karena pendidikan, untuk meraih pendidikan yang dicapai. Nah, bagaimana cara kamu merubah anak tersebut menjadi kepribadian yang lebih baik? Nah, kamu kan sebagai pemimpin harusnya mengingatkan kepada seluruh siswa buruh ya untuk menjaga etika kepada siapapun. Nah, tadi kamu merubah diri sendiri. Semisal kamu udah merubah diri kamu sendiri semaksimal diri kamu sendiri, tapi pandangan orang lain kamu buruk loh. Nah, cara kamu agar kayak baik di diri kamu dan baik di seluruh warga buruh itu gimana? Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 1. Baiklah, terima kasih. Untuk kayak sekali lagi ya, bukan siapa dan di mana engkau, tapi bagaimana engkau. Seperti itu. Nah, sekolah itu kan memang pendidikan, tempatnya pendidikan. Kalau mereka udah berangkat sekolah, nggak mungkin nggak ada perubahan sedikit pun ya. Pasti ada perubahan sedikit pun dari yang semisal mulai tidak bisa membaca, mereka jadi bisa membaca. Untuk masalah peraturan atau yang nggak mereka taati kan seharusnya mereka sudah sadar, sudah ada pada diri sendiri ya. Mereka sudah niat sekolah, sepantasnya mereka mematuhi peraturan yang ada. Juga ya, kayak intinya dari niat mereka masing-masing, terus di sekolah juga mereka pasti punya perubahan. Terus untuk yang kayak terkadang ya kita itu perlu bodo amat ya, memang ada perlu ya,
kita udah berbuat baik tapi pandangan mereka buruk, itu sebenarnya kalau misal kita udah merasa baiknya juga kayak berarti pandangan mereka yang perlu dirubah, bukan sifat kita yang sudah benar dirubah. Kadang ya memang orang yang sudah suka kepada kita, mereka yang kita lakukan itu selalu mereka dukung, tapi kepada orang yang membenci kita, mau sebaik apapun kita, mereka akan tetap mencari-cari kesalahan kita. Yang penting kita fokus memiliki pikiran yang positif, kita melakukan yang terbaik, bukan terbaik menurut sendiri juga ya, karena kalau seperti itu egois ya namanya. Baik juga menurut agama juga lah, seperti itu ya, seperti kita kan umat beragama gitu, baik menurut agama juga. Sekian. Selanjutnya untuk debat sesi keempat. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari pembina, PKS, dan guru. Silakan kepada Bu Erika selaku pembina untuk memberikan pertanyaan. Cek. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu. Ada satu pertanyaan saja ya untuk 3 kandidat ketua. Keberhasilan suatu organisasi tidak lepas akan kesulitan sebuah tim. Ya, kita di sini adalah sebagai tim. Pertanyaan dari Ibu, konkret nyata apa nanti akan kamu lakukan untuk mempererat atau meningkatkan kesulitan dari organisasi kita? Nah, paham ya pertanyaan itu? Baiklah, terima kasih. Ibu tunggu jawabannya. Ibu kembalikan ke moderator. Silakan kepada kandidat untuk pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Erika. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk membangun kesolidan di suatu organisasi, yaitu kita melakukan pendekatan satu sama lain, terus memahami sifat satu sama lain agar bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan. Semisal ada anggota kita, ada yang bis, nah kita sebisa mungkin membantu anak tersebut kayak biar pulangnya cepat, kayak nggak menjadi kekhawatiran kedua orang tuanya. Nah itu kan bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan terhadap anggota kita. Terus semisal ada masalah di anggota kita, sebisa mungkin kita sharing-sharing ke anggota yang lain biar supaya tahu anggota yang lain itu masalahnya ini, jangan dipendam sendiri. Itu kan menimbulkan kayak menjadi beban ke diri kita sendiri, menjadi pemikiran ya. Itu juga terus pendekatan yang lain kan bisa ada yang cara yang lain kayak mulai dari perkenalan, pendekatan ini, cerita ini kan itu bisa menumbuhkan kesolidaritasan ke seluruh warga anggota OSIS kita. Nah, itu caranya. Terima kasih. Untuk Bu Erika, apakah sudah puas dengan jawabannya? Silakan pada kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Erika. Terima kasih untuk pertanyaan Bu Erika. Di sini saya akan menjawab. Untuk menumbuhkan rasa kesolidan antar anggota, yaitu yang pertama, jalin komunikasi dengan baik, pecahkan masalah sama-sama karena kita adalah tim, ya. Kita adalah tim organisasi, pecahkan masalah, jalin komunikasi, dan juga kita cari atau media untuk sharing-sharing apa arti kekeluargaan, apa arti dari kesolidan, apa arti kerjasama. Untuk yang keempat adalah saling membantu, saling menolong antara satu sama lain, dan saling menjaga. Itu untuk menumbuhkan rasa kesolidan, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, atau ya makhluk sosial yang kita butuh antar satu sama lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus saling komunikasi dengan baik agar rasa kesolidan ini tumbuh di dalam diri kita. Ya, terima kasih untuk Bu Erika.
persilahkan pada kandidat nomor 3 untuk menjawab soal dari Eka. Sampai titik akhir ya, sampai kita sudah benar-benar kayak merasakan keluarga banget gitu, kayak memang sudah di hati ada rasa saling mengerti ya. Terus untuk yang langkah-langkahnya harusnya yang pertama itu dari diri mereka sendiri itu harus ada kesadaran bahwa kita keluarga kita harus saling ya, intinya saling semua, saling melengkapi, saling menghormati, tapi bukan berarti saling yang jelek-jelek, saling membenci, itu nggak boleh. Intinya kesadaran ya. Terus untuk yang kedua itu komunikasi itu sangat penting kalau dalam organisasi. Komunikasi itu untuk kita pendekatan, kita mengerti satu sama lain, seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan alat komunikasi ya, kita manfaatkan. Terus bukan hanya kita dekat di dunia maya, tapi kalau misal kita di dunia nyata harus lebih bisa lebih lah ya, bisa lebih dekat. Kita saling aja sih, saling mengerti juga, intinya saling yang baik-baik. Terus juga semua itu ada tempat dan waktunya ya. Kita harus mengetahui situasi dan kondisi. Apabila kita ada waktu yang lagi nggak serius, kita bercanda semua. Di organisasi itu sifat mereka itu memiliki sifat dan karakter masing-masing yang berbeda ya. Jadi kalau misal ada komunikasi yang nggak nyambung atau gimana ya satu sama lain itu saling melengkapi biar percakapan tersebut nyambung dan akhirnya terbentuk chemistry. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya silakan kepada Bapak Sudrajat untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih waktunya para kandidat calon ketua OSIS yang saya hormati. Mendengarkan pemaparan visi dan misi serta pertanyaan-pertanyaan antar kandidat sudah cukup baik dijawab, dipaparkan, bahkan ada ulasan-ulasan kembali karena saling bertanya. Nah, sekarang saya juga ikut mempertanyakan, karena di dalam visi dan misi tadi banyak sekali kata-kata kedisiplinan, kemanusiaan, kepedulian. Hal tersebut tentunya hanya berlaku pada internal OSIS itu. Padahal warga di sini banyak sekali, bahkan ribuan. Pertanyaannya cukup satu, nanti antar kandidat mohon untuk dijawab. Pertanyaan seperti ini. Ketika pengurus OSIS, pengurus di sini nanti ketua sampai seksi dan sebagainya, berbicara kedisiplinan, ketika nanti para pengurus OSIS ini menjumpai anak yang rambutnya gondrong, mampukah pengurus OSIS ikut membantu tim ketertiban yang ada di sekolah kita, ikut menasehati supaya anak tersebut bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah, dan kalian itu kan menjadi contoh. Kalau saya lihat kandidat ini rambut sudah sesuai aturan. Ketika nanti kalian menjumpai itu, tindakan kamu bagaimana? Tentunya tindakan yang positif supaya tidak ada perselisihan nanti ketika kalian memberikan nasihat ke siswa tersebut. Itu kaitannya dengan ketertiban. Tertiban itu sebagai contoh rambut, bahkan banyak sekali kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wujud konkretnya nanti kamu laksanakan itu apa ketika melihat, bahkan berdekatan. Kalau melihat dari jarak jauh, kalau berdekatan gitu, bersinggungan di depan mata kalian dengan jarak yang sangat dekat, tindakan kamu itu seperti apa? Tuh. Kemudian di jam-jam istirahat itu kan sering kalian lihat anak-anak itu jajan tidak sesuai jam istirahat, padahal lokasi kantin itu terdeteksi oleh kamera, oleh CCTV, itu terbaca langsung oleh yayasan. Nah, di sekolah tadi sudah saya sampaikan ada tim ketertiban dan BK. Adakah rasa kalian, kepedulian kalian, karena tadi saya mendengar ada kedisiplinan, kepedulian, kemanusiaan. Nah, cukup saya berikan pertanyaan tentang tindakan kalian mengenai rambut, kemudian anak yang jajan di luar jam istirahat.
Ya, itu nanti wujud konkret tindakan kalian seperti apa, mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan juga sama untuk ketiga kandidat. Banyak program OSIS yang harus dilaksanakan kaitannya dengan dana. Nah, kalau dana kan tidak mungkin OSIS akan mengeluarkan dana sendiri dari anggota kan gitu ya. Karena prosedurnya kan harus mengajukan proposal begitu. Ketika tidak turun, bagaimana tindakan kalian dengan baik dan benar? Setidaknya dana itu nantinya akan keluar. Karena pengalaman untuk periode kemarin itu tidak keluar. Nah ini itu gambaran kalian. Saya bukan berarti ngajak-ngajak kalian untuk demo dan sebagainya, itu tidak. Ini pengalaman begitu ya. Ini mas-mas mbak-mbak. Nah itu bagaimana ketika tidak keluar dan bahkan tidak diizinkan. Nah, paham ya kira-kira dari tiga kandidat ini ya? Terima kasih kepada Pak Sudrajat sudah memberikan pertanyaan. Silakan pada kandidat nomor 3 untuk memberikan jawaban dari Pak Sudrajat. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sudrajat. Untuk yang menghadapi anak yang belum disiplin rambut ya, yang perlu kita ingat adalah kita harus berani dalam kebenaran ya, jangan pernah takut kalau misal kita benar. Yang pasti kita ingatkan, kalau kita misal melihat secara langsung, kita ingatkan. Terus kan di sini kita juga memiliki apa ya, kayak tim kedisiplinan ya. Kita laporkan, terus kita runding, kita juga laporkan ke misal BK atau yang lain yang sudah bekerja sama. Seperti itu untuk mengingatkan mereka. Terus mungkin kita juga harus memberi sanksi agar mereka jera. Contohnya misal dicukur langsung aja di tempat juga apa-apa. Kan semisal itu memang sudah peraturan ya, mereka harus mematuhi kalau misal mereka sudah ada di sekolah ini. Terus untuk yang di kantin ya, keluar kantin sebelum waktunya istirahat. Jadi di sini pentingnya kita untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain. Walaupun di kantin memang sudah ada CCTV, tapi di sini mohon ya, paling kita kayak berunding lah ya, bekerja sama juga dengan pihak kantin bisa. Kalau semisal belum waktunya istirahat atau apa, jangan buka dulu, terus jangan dilayani mereka apa. Bisa juga kita bekerja sama dengan pihak kantin seperti itu. Jangan sampai Masih ada. Jadi kita mungkin pihak sekolah, OSIS bisa bekerja sama dengan kantin juga. Kita optimalkan kantin supaya tidak ada lagi siswa yang makan saat jam pelajaran. Jadi supaya terciptanya sekolah yang berkualitas gitu. Sekolahnya berkualitas, siswanya juga berkualitas. Untuk anggaran dana, terkait anggaran dana dan restu kegiatan. Untuk yang pertama kegiatan, kita sudah merancang kegiatan, sudah koordinasi ke atas, tidak diterima. Itu sudah resiko, karena mungkin atasan punya alasan tersendiri tidak untuk menjalankan kegiatan ini. Jadi kita taati. Mungkin sebagai nantinya sebagai pemimpin kita bisa kerjakan yang lain, program kerja yang lain. Bisa itu di dalam OSIS maupun di luar OSIS. Terkait anggaran dana. Untuk terkait anggaran dana tidak turun dari sekolah. Itu suatu penghambat dari kegiatan OSIS. Ya, itu benar sekali. Nah, jadi gini, kita OSIS, kita ada sekbid kewirausahaan. Kita bisa optimalkan itu untuk usaha. Kita bisa membuat all shop, kita bisa membuat warung OSIS, all shop ya, all shop online. Kita bisa jualan jajan-jajan di sekolah ini, di sekolah SMK Budi Utomo yang sudah mulai PTM, walaupun belum 100%. Kita bisa manfaatkan itu untuk suntikan dana tambahan ke OSIS. Nah, itu dia. Itu terima kasih Pak Sudrajat. Silakan pada kandidat nomor 1 untuk memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Pak Sudrajat. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, untuk kedisiplinan masalah rambut, ya, itu kita perlu tindakan. Tindakan pertama yaitu kayak kita memperingati anak tersebut, kayak dinasihati. Kayak kita udah nasihati anak tersebut 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi anak tersebut masih menyeleweng aturan tersebut, kita harus perlu tindakan. Kayak kita kan berangkat sekolah melewati gerbang yang
kedua itu. Nah, kita itu udah diperingati anak tersebut. Nah, kita itu harus bertindak di gerbang tersebut. Kita langsung cegat anak tersebut untuk berdiri di situ dulu, terus kita ambil tindakan cukur 1, 2, 3. Nah, kalau semisal ada lagi anak-anak yang lain menyeleweng aturan tersebut, kita sebagai OSIS itu mencontohkan yang baik terlebih dahulu, khususnya untuk anak laki-laki kan ada peraturan cukur 1, 3, 2, 1. Nah, kita itu mengoptimalkan anggota kita terlebih dahulu. Semisal anggota kita sudah optimal semaksimal mungkin, itu kan warga Budut pasti ada yang mencontoh tindakan kita walaupun tidak semuanya. Nah, untuk yang anak sebelum jam istirahat sudah ke kantin. Nah, kita kan sebagai warga sekolah kan kayak guru-guru itu sudah bekerja sama antara kantin yang satu yang sama kantin yang lain. Nah, itu kita kayak enggak cuma bekerja sama pihak kantin, kita juga bisa bekerja sama kepada ketua kelas. Semisal kan ada anak di salah satu kelas tersebut ada yang pergi ke kantin sebelum jam istirahat, kita itu kerjasama ke ketua kelas untuk mencatat anak tersebut yang pergi ke kantin. Nah, setelah itu kita melaporkan ke wali kelas kita untuk supaya menasihati anak tersebut. Kan siapa tahu sudah dinasihati, sudah ditindak secara langsung kan pasti ada perubahan dari anak tersebut. Nah, untuk anggaran dana kita sudah semaksimal mungkin membuat proposal, udah jelasin kayak gini caranya, teknisnya kayak gini, butuh biaya kayak gini, tapi dana tersebut nggak disetujui dan nggak turun. Nah, kita itu sebagai organisasi kita punya inisiatif, ada media sosial, kenapa nggak dipergunakan untuk yang lebih baik? Kayak misalkan dana nggak turun, ada acara Maulid Nabi ya contohnya. Nah, kita itu membuat live streaming IG atau apa di YouTube atau apa, kan bisa memanfaatkan teknologi. Kita jangan berpatokan ke dana tersebut nggak turun atau tidaknya, kan kita sudah semaksimal mungkin berusaha. Itu kan ada halangan yang tidak diterimanya atau tidaknya, kan kita sudah usaha semaksimal mungkin. Nah, sebagai organisasi kan kita harus memanfaatkan teknologi. Nah, manfaatkan teknologi di era digital ini kan udah banyak banget, ada IG, ada Facebook, ada YouTube, ada apa, kan bisa tuh dibuat video memperingati hari Maulid Nabi secara live streaming atau dibuat video nanti terus di post, kan bisa. Terima kasih atas waktu. Selanjutnya silakan kepada Bapak Denny selaku perwakilan dari ketertiban untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Sebentar sebelum ke Pak Denny, saya perlu menggarisbawahi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga kandidat dari pertanyaan saya. Jadi gini, bentuk konkret tadi yang sudah saya sampaikan saya sangat setuju, tapi perlu saya garis bawahi bahwa saya tadi itu kepengen tindakan konkret di dua poin, yaitu rambut dan kantin. Untuk rambut, terima kasih sekali atas wujud konkret yang kandidat sampaikan. Cuma saya garis bawahi, jangan sekali-kali ketika kalian itu sudah memberi contoh dan nasihat itu melakukan tindakan. Itu bukan harapan dari kesiswaan dan tim BK serta tim ketertiban. Saya tidak izinkan dari OSIS itu melakukan tindakan. Tadi disampaikan dari kandidat nomor 3 dan nomor 1 itu kan melakukan tindakan. Artinya tindakan itu kan eksekusi, melakukan pencukuran itu tidak. Yang saya harapkan kalian sudah menasihati, itu sudah cukup baik. Yang saya harapkan seperti itu. Bahkan yang lebih konkret lagi, ketika di dalam organisasi tersebut tim kedisiplinannya itu membuat jadwal tugas harian Senin sampai Sabtu, berapa personil setiap harinya, ada beberapa titik yang kalian tentukan. Mungkin dari pintu gerbang, lantai 1,
membuat kantin parkir. Nah itu yang bentuk konkret yang saya harapkan. Jadi kalau eksekusi, mohon maaf saya garis bawahi, jangan sekali-kali. Saya tidak izinkan kalian kok mau pakai eksekusi sendiri, cukup nanti berada juga nanti, ya perlu diperhatikan. Tapi kalau kalian wujud konkret nasihati, bagus. Wujud konkret sampai kalian membuat jadwal, itu luar biasa. Dan kami saya berikan surprise yang luar biasa. Artinya ada kegiatan piket begitu. Pas istirahat nanti ada 2 orang sama 3 orang yang hari itu Senin, berarti kalian bisa jaga. Tidak pas istirahat, artinya jam tertentu kok kalian ada jadwal keluar gitu. Oh ada anak yang jajan itu kalian data. Terus yang tindakan rambut gondrong ada, kalian nasihati berkali-kali. Terus kalian catat kelas berapa, tapi kalian punya cara supaya tidak terlalu mendeteksi kayak polisi menanyakan itu tidak. Artinya mas berapa? Dari situ kan ada jawaban kelas ini. Berarti laporan itu yang kami tunggu. Itu konkret yang saya harapkan. Tapi kalau sampai eksekusi kalian main-main nyukur sendiri, itu tindakan yang tidak saya harapkan, bahkan tidak saya izinkan. Bisa dipahami ya? Nah, silakan nanti lanjut dengan pertanyaan dari Pak Dokter. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih untuk Bapak Sudrajat. Jadi untuk dari saya nanti ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan tentang kepribadian, satunya untuk yang pertama, OSIS itu organisasi terbaik atau inti di SMK Budi Utomo 2 Gandrung. Organisasi inti itu harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bisa dilihat dari karakter. Sebenarnya ada beberapa cara untuk melihat karakter seseorang. Salah satunya kita bisa melihat dari kegiatan sehariannya, apa yang dia sukai. Itu bisa melihat dari karakter seseorang. Pertanyaannya, siapakah tokoh atau sosok yang Anda jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari? Alasannya kenapa? Pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kita terlahir dari keluarga yang berbeda, gen yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Tentunya dari pengaruh-pengaruh tersebut akan menurunkan sifat yang berbeda-beda. Kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau disamakan itu nggak mungkin. Sifat itu bisa berupa baik ataupun buruk. Pertanyaan kedua saya yaitu, adakah sifat yang kurang Anda senangi dari diri sendiri dan sifat yang Anda kurang senangi dari calon lawan debat Anda atau kandidat? Pertanyaan ketiga, SMK Budi Utomo sedang gencar-gencarnya mensukseskan program anti perundungan atau anti bullying. Seandainya kalian terpilih menjadi calon ketua OSIS, bagaimana tindakan Anda untuk mensukseskan program anti perundungan itu? Dan bagaimana sikap kalian apabila melihat ada suatu kejadian tentang bullying, entah itu antar siswa, entah itu guru dan siswa, entah itu siswa ke guru? Karena program ini tidak memandang, karena di lingkungan sekolah tidak boleh ada bullying. Terima kasih. Sebelum kami memberikan waktu buat kandidat menjawab, kami ingatkan lagi kepada audiens untuk bisa menyiapkan pertanyaan
kepada kandidat Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Silakan pada kandidat pertama untuk memberikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kita kan punya panutan tokoh ya. Saya itu panutan kepada kedua orang tua kita. Nah, kedua orang tua kita kan mengajari kita supaya menjaga attitude di rumah maupun di lingkungan manapun lah ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain ataupun apa sebisa mungkin itu kita kayak menata diri kita supaya menghargai orang lain jika kita ingin dihargai kepada orang lain. Nah, alasannya karena kan kedua orang tua selalu mengajarkan anaknya supaya menjadi anak yang sopan santun terhadap sesama, kayak nggak sopan santun kayak ke orang tua aja, tapi kita harus sopan santun ke sesama kita, walaupun kayak ke adik kita atau apa, kan kita harus menjaga attitude kita. Nah, yang kedua, sikap yang tidak saya sukai dari diri saya sendiri yaitu tidak bisa mengontrol emosi. Terus kayak yang di kandidat yang lain, tidak sukanya kayak ada rundingan yang penting banget tapi ada bercanda, enggak memilih waktu sesuai yang kayak waktunya bercanda, waktunya enggak kayak kan di sebuah rapat kan enggak ada rapat di dalam rapat. Terus yang ketiga, cara menghindari bullying. Nah, dari kita sendiri kan kayak kita, kalau kita nggak mau dibullying, kita harus jangan sampai kita membullying teman yang lain. Kan kita merasakan kayak misal kita merasakan ke diri kita sendiri. Bagaimana rasanya anak yang dibullying, kan kayak langsung down banget pikirannya, terus kayak udah dibullying kayak udah sampai sakit banget hatinya, kan kayak anak tersebut jadi malas berangkat ke sekolah. Lah ngapain ke sekolah nanti dibullying sama teman aku. Nah, solusinya itu kita jangan ngebullying orang kalau kita nggak mau dibullying. Terima kasih. Bagaimana untuk Pak Denny, ada tambahan atau mulai lanjut? Lanjut. Silakan pada kandidat berdua untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Denny. Tokoh yang saya jadikan panutan adalah tokoh fiksi, yaitu Naruto Uzumaki. Karena apa? Karena Naruto itu sejak kecil sendirian. Dia sendirian, tapi dia selalu berusaha keras untuk menjadi yang terbaik, dan akhirnya sekarang dia menjadi Hokage. Nah, itu yang saya jadi panutan. Usaha keras, tidak pernah lelah, tidak pernah malu, rasa percaya diri yang tinggi. Itu sosok yang saya anut ya. Untuk yang kedua, Pak Denny bisa diulang pertanyaannya? Yang kedua itu sifat yang kurang Anda senangi dari diri Anda sendiri dan sifat dari calon kandidat lain. Untuk sikap saya yang saya tidak senangi dari diri saya adalah dimana saya kurang mengerti apa itu waktu, kurang bisa membagi. Dimana di sini ada kegiatan, ada 2 kegiatan, di sini ada kegiatan, di sini ada kegiatan. Dan di situ saya masih bingung. Nah, ini yang saya tidak sukai dari diri saya. Dan semoga di sini saya bisa membagi waktu dengan baik dan bisa yang namanya memanajemen waktu dengan yang namanya bertahap, step by step, dengan memiliki entah itu masuk organisasi nanti jadi pemimpin atau tidak. Yang penting yang ini saya ingin memperbaiki ini waktu. Untuk yang saya tidak sukai dari kandidat lain juga sama, waktu, terlalu menyepelekan waktu. Ada kegiatan hal penting pasti ada yang telat, dan juga ada yang kayak semisal ada kegiatan lalu izin, mungkin
Mungkin itu ya, tapi tidak tahu saya izin itu penting atau tidak. Nah, untuk yang ketiga tentang bullying. Nah, bullying ini sebagai sesama siswa ya, kita sebagai sesama siswa, kita harus mengerti apa itu arti pengertian bullying ya. Kalian bisa cek idenya di bully, di tentang bully you level apa itulah ya. Itu bisa kalian bisa mengerti apa arti bullying ya. Kalian bisa kayak kalian ngecek bot tentang bullying. Terus terkait sikap kita terhadap orang yang dibully, kita sebagai siswa yang baik dan berpendidikan, kita harus memiliki rasa empati. Karena rasa empati ini rasa empati ini akan merubah diri kita, merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Jadi berempati, bersimpati kepada orang lain. Tegurlah mereka yang sedang melakukan bullying. Jangan takut untuk melakukan keberanian ya. Jangan takut untuk melakukan kebenaran, karena itu perbuatan yang berani ya. Sebagai siswa harus berani, sebagai siswa yang baik harus berani menegur yang baik. Terima kasih untuk pada ini. Selamat datang buat Ibu Paula dan Ibu Dani, dan selamat bergabung di debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya kepada kandidat ketiga kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya dari Pak Denny. Di sini untuk jawaban yang pertama yaitu tentang seseorang yang memotivasi ya. Untuk dari saya sendiri, seseorang yang memotivasi saya yaitu dari orang-orang terdekat saya dulu ya, terutama dari keluarga. Terlepas dari itu mungkin seperti yang kita ketahui, pendidikan pertama kita dari kita mulai lahir adalah orang tua kita ya. Ya, dari orang tua kita, pendidikan dari mereka dari awal sejak kita lahir itu seperti apa ya, itu juga yang akan menentukan karakter kita ke depannya, karena itu merupakan pendidikan pertama kita ya. Terutama dari saya sih, itu terutama dari keluarga, terus juga yang mampu memotivasi sebenarnya bukan hanya orang-orang terdekat, tapi seseorang yang pernah kita temui sebenarnya juga bisa kita jadikan motivasi. Kita lihat sifat baik mereka atau perilaku baik mereka bisa kita jadikan untuk motivasi, seperti itu. Banyak ya yang dapat kita jadikan motivasi. Terus untuk yang karakter saya tidak suka, mungkin dari saya kayak saya kurang bisa memahami diri sendiri, tapi terlalu sibuk kayak memahami orang lain, kayak tanpa memperdulikan diri sendiri, seperti itu. Mungkin teringat kepada sesuatu. Mohon maaf sekali. Tentunya biasa ngomong jadinya. Untuk yang terakhir yaitu anti perundungan atau bullying ya. Untuk yang bullying itu kayak perlunya kerjasama dan pengawasan loh, pengawasan kayak yang benar. Kita juga bisa pertama mensosialisasikan kepada seluruh warga Budut ya untuk tidak melakukan bullying. Bisa kita tambahkan poster-poster. Terus juga pengawasan itu sangat penting loh. Pengawasan sangat penting
Jangan kalau cuma ada pencurian aja langsung kayak tersebar ini nih. Giliran kayak masalah perhubungan atau bullying itu mereka sepelekan. Perhubungan bullying ya, itu terkadang jarang banget terlihat, jarang ada yang mengetahui. Jadi mungkin perlunya pengawasan. Terus juga kesadaran dari masing-masing ya, apabila misal kita melihat secara langsung, kita harus lapor kepada yang bersangkutan gitu. Kita mungkin bisa lapor ke guru BK atau apa kalau misal melihat kejadian tersebut secara langsung. Terus kayak juga kita membantu dia lah yang sedang dibully. Kita membantu, intinya jangan takut lah kalau misal kita benar gitu. Nanti kita bisa kerjasama laporkan ke yang bersangkutan ke BK atau ke yang lain. Pada waktu ini boleh ada tambahan atau Baik, terima kasih untuk kandidat semuanya. Ya, saya rasa jawabannya cukup bagus. Saya rasa ya, entah itu nanti kalian jadi atau tidak, tetap di OSIS, gitu ya. Karena apa? Di dalam organisasi ini nanti kalian akan menemukan ilmu yang memang tidak bisa didapatkan di sekolah, di pembelajaran. Nanti kalian akan sadar ketika nanti kalian keluar dari dunia pendidikan ini. Kalian akan sadar ketika nanti masuk dunia selanjutnya. Saya rasa tetap semangat, tingkatkan kerjasama. Apapun ketika ada suatu masalah itu selesaikan mereka. Saya rasa cukup. Selanjutnya untuk tempat sesi kelima, masing-masing kandidat menjawab pertanyaan dari audiens. Silakan pada audiens untuk bisa memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Silakan Mas, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan bertanya kepada seluruh calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaan saya cuma ingin tahu lagi-lagi tentang kedisiplinan ya. Kedisiplinan waktu dan kebersihan itu sangat penting. Saya cuma pengen tahu pendapat kalian tentang kegiatan hari ini, tentang kedisiplinan waktu dan kebersihan bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Abbas. Silakan pada kandidat nomor 1 untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Untuk acara kegiatan ini, untuk kedisiplinan waktu itu masih kurang lah ya. Soalnya kan kayak ada aja yang telat. Terus kedisiplinan pakaian alhamdulillah sudah rapi semua. Untuk kebersihan juga alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, itu kan kayak kita tuh sudah mencontohkan kedisiplinan waktu, pakaian, dan kedisiplinan yang lain kan kayak kita itu organisasi harus mencontoh sebagai harus menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya. Nah, untuk acara hari ini sih alhamdulillah kekurangannya hanya di waktu. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaan Mas. Di sini saya akan menjawab untuk kelancaran acara ini. Untuk acara alhamdulillah lancar, cuma waktu dan kerapihan. Bukan hanya kerapihan baju, tapi rambut
karena ukuran rambut 321. Di sini menurut saya kurang. Karena apa? Di ketentuan sudah ada 321 untuk kerapian rambut. Untuk itu, untuk waktu masih ada yang telat, untuk rambut masih ada. Itu saja. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari siapa pertanyaannya? Mas Abbas. Oh, Mas Abbas, perwakilan dari Dewan Ambalan ya? Ya. Ya, terima kasih. Untuk kedisiplinan atau kebersihan pada hari ini, alhamdulillah sudah lumayan. Tapi yaitu untuk kedisiplinan waktu ya, kebanyakan orang menyepelekan waktu. Padahal waktu itu sedikit pun itu sangat berharga ya. Jangan dibiasakan untuk menyepelekan waktu. Tadi masih ada beberapa yang telat atau tidak sesuai jadwal ya. Untuk itu. Terus juga lagi masih kurang dalam kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan ya. Masih rada berkerumun, jaraknya kurang ya. Terus untuk kebersihan sih menurut saya sudah cukup, sudah menjaga kebersihan sih kalau untuk yang di sini untuk kegiatan hari ini. Paling itu untuk kedisiplinan waktu dan mematuhi protokol kesehatan. Itu kurang terkonsep mungkin. Terima kasih untuk kandidat. Kepada Mas Abbas ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih buat Mas Abbas. Demikianlah serangkaian acara debat pada kali ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kandidat. Kami ingatkan kepada seluruh siswa SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu untuk memilih masing-masing satu, baik kandidat wakil dan kandidat ketua OSIS. Jangan sampai golput dan belajar demokrasi di usia muda ini. Kemudian acara selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Dewi Trigahayu dan Muhammad Arifin Ilham yang telah memandu acara debat kandidat Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Acara selanjutnya yaitu debat kandidat wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu masa bakti 2021-2022. Sebelum acara dimulai, panitia memberikan waktu istirahat selama 15 menit dan acara akan dimulai kembali pada pukul 10.15. Kepada kandidat ketua dipersilakan meninggalkan tempat.